Culture Stelsel. Ini yang dalam bidang pertanian mau dimasukin nggak sih keyword yang culture stelsel menandainya dimulai dari Cia. halo Iwan, masuk. Ih sumpah sorry banget telat. Jadi kita lagi bahas dampak sih yang mau dimasukin keyword. Ya guys, di sini gue baru baca ada namanya kultur stelsel. Kultur stelsel itu apa sih? Secara teori ya yang pernah gue baca, tanam paksa atau kultur stelsel ini tuh sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harusnya menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830 kalau nggak salah. Gue juga ada baca nih ya latar belakang kultur stelsel itu tuh muncul karena adanya kebijakan sewa tanah yang diterapin pada masanya si Raffles. Jadi karena pada masa dia nggak berjalan seperti yang seharusnya, bukannya membawa keuntungan yang besar, mereka malah mendapat kerugian dengan menurunnya hasil pertanian tersebut. Jadi diterapin deh ini yang namanya kultur stelsel. Terus abis itu dasarnya si Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa semenjak dirinya menjabat menjadi gubernur Jenderal Hindia tahun 1830. Yang pertama itu dengan upaya mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda, dan yang kedua itu menutup kerugian setelah adanya perang besar di Eropa. Nah, terus ada juga tokoh yang berperan besar dalam sistem tanam paksa ini. Tokohnya itu Johannes van den Bosch. Nah, dia itu merupakan pencetus dari sistem tanam paksa ini di Indonesia pada masa itu. Nah, van den Bosch ini itu orang berkebangsaan Belanda yang menjabat menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1800 yang dibilang Giovannya tadi sampai 1834. Iya. Berarti dia tokoh yang paling berperan ya. Jadi dia tuh kayak otaknya gitu ya. Iya. Terus abis itu kan tadi dia udah bahas tokoh ya. Nih, udah kita tahu nih tokoh yang ternyata dalam ini si Johannes van den Bosch ini kan. Terus abis itu ternyata kultur stelsel ini tuh punya tujuan kenapa ini tuh pemberlakukan gitu pada saat itu. Karena yang pertama itu kalau nggak salah untuk menutupi kekosongan kas negara Belanda. Karena untuk membiayai peperangan. Jadi saat itu kan kita tahu ya ada perang-perang gitu kan Antar negara Eropa gitu iya, ya. benar. Nah, itu tuh untuk nutupin kekosongan kas Belanda ini karena duitnya udah dipakai loh buat kayak buat perang, untuk beli senjata-senjata gitu kan. Alutsista dan segala macam. Iya, benar. Terus abis itu untuk membayar hutang Belanda yang sangat banyak pada saat itu. Karena ya balik lagi lah, peperangan ini butuh duit banyak ya, mereka minjem duit lah untuk supaya terlihat wah Belanda menang nih dan segala macamnya. Karena pada saat itu negara-negara Eropa sedang berlomba-lomba ya siapa yang paling hebat. Iya, benar. Terus abis itu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, makanya dia mengeksploitasi rakyat-rakyat pribumi dari segi tenaga, pikiran, dan waktu, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Belanda ini, gitu. Gue barusan baca juga nih ada kebijakan-kebijakan tertulisnya. Yang pertama tuh katanya pada petaninya nih wajib menyediakan 20% lahan pertanian buat sistem tanam paksa ini kan. Terus lahannya ini katanya nggak dikenakan pajak dan nilai jualnya itu ditentukan sama pihak Belandanya. Terus kalau gagal panen juga yang bertanggung jawab katanya sih pemerintah Hindia Belandanya. Terus diawasinya juga sama penguasa pribumi juga. Jadi bukan sama pemerintah Belandanya. Terus yang bukan petani juga tuh diwajibkan buat bekerja di perkebunan sama pabriknya Belanda selama 66 hari dalam setahun. Nah, kebijakan-kebijakan tertulisnya ini tuh benar nggak sih kayak gitu, atau mungkin malah beda dari kebijakan tertulisnya realisasinya gitu? Jadi itu realisasinya tuh sebenarnya nggak kayak gitu, realisasinya tuh jauh banget yang kayak seperti tadi tuh diwajibkan menyediakan lahan 20%. Tapi sebenarnya tuh yang dipakai sama pemerintah Hindia Belanda lebih dari 20% karena tanah pribumi ini yang dipakai untuk pertanian. Terus juga lahan pertanian yang digunakan Belanda bilang kan tidak dikenakan pajak, tapi nyatanya pribumi itu harus tetap bayar loh ke pemerintah Belanda ini. Terus nilai jual hasil pertanian ini, nah harusnya itu kan kalau pedagang itu yang menentukan harga ya, tapi realisasi di tanah paksa ini tuh yang nentuin harga pembelinya yaitu pemerintah Belanda sendiri ternyata, bukan pribuminya. Dan tadi bila petani ini mengalami kegagalan dalam pertanian mereka, Belanda akan bertanggung jawab. Padahal realisasinya tuh ya tani suruh tanggung jawab sendiri, jadi mereka tuh kayak udah dibayar murah. Pas mereka gagal mereka suruh urusin kegagalan dan kerugian mereka sendiri gitu. Jadi kayak Belanda ini seolah-olah bener-bener ambil enaknya doang dan lepas tangan gitu, nggak mau ngendaliin dan nggak mau nyetirin pertanian ini secara yang benar gitu. Terus ada juga bentuk-bentuk penyimpangan dari tanam paksa ini. Nah, kayak harusnya nih tanam paksa ini kan dilakukan secara sukarela ya. Nah, berarti pemerintah kolonial itu memaksa rakyat lewat bupati atau gubernur-gubernur kepala desa yang lainnya gitu. Nah, terus ada lagi kayak tanaman ekspor tuh lebih diprioritaskan daripada padi, sehingga tanah pertanian rakyat justru nggak keurus. Ada lagi kayak
pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. Terus kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani. Terus yang paling parah lagi ini yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Waktu itu buruh itu dipekerjakan secara paksa. Nah, ada sekitar 34.000 keluarga selama 8 bulan itu setiap tahun harus mengerjakan tanaman dagang dengan upah yang sangat kecil. Terus ada tuh katanya dampak positifnya buat penduduk Jawa. Jadi kenal sama bangsa-bangsa di dunia. Terus mereka juga jadi kenal yang namanya pajak. Terus kan karena mereka nanam terus ya, jadi mereka tahu tuh tanaman-tanaman baru itu apa aja, tanaman-tanaman yang mereka tanam gitu, cara nanamnya. Pokoknya dapat pengetahuan tentang tanaman baru gitu. Terus jadinya di Indonesia tuh terjadi kayak revolusi agraria gitu. Untuk Belanda sendiri, yang tadinya tuh kas Belanda, tadinya kan tanam paksa ini dilakukan untuk menutupi kekurangan kas Belanda. Terus karena adanya tanam paksa, kas Belanda tuh jadi penuh dan semakin penuh. Jadi tuh kas Belanda udah lebih dari cukup, yang tadinya kurang jadi lebih dari cukup. Terus surplus pendapatan juga penerimaan uang juga lebih banyak daripada pengeluaran atau anggaran Belanda tadi. Karena tadi kan kalau rugi tadi suruh tanggung jawab sendiri, jadi Belanda nggak usah mengambil uang dong. Terus kayak hutang-hutang Belanda yang dipakai untuk perang pada saat itu tuh juga semuanya terlunasi gitu. Masa berakhirnya tuh kayak apa sih? Dari yang gue baca di sini sih, kultur stelsel itu berakhir karena dapat kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Tapi ada juga dua penyebab lainnya kenapa kultur stelsel ini dihapuskan. Yang pertama itu mereka dapat kritik-kritik dari berbagai tokoh. Salah satunya Multatuli dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar, Revisi Konstitusi di Belanda pada tahun 1848. Dan faktor yang kedua itu praktek sistem tanam paksa telah diselewengkan yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat jajahan pengaruh revolusi industri yang banyak menghasilkan teknologi baru dan memperlancar kegiatan industri di Belanda dan daerah-daerah jajahannya. Oh, jadi gitu. Jadi daripada kita lama-lama bersedih, mending kita ngerjain tugas supaya kita bisa memajukan bangsa Indonesia. Asik. Soalnya baru datang.